Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widiasari Dewi mengungkapkan telah ada 268.908 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen sejak awal 2025 hingga 14 Juli 2025. Jumlah ini termasuk 24.975 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut, OJK mencatat 11.137 laporan terkait entitas keuangan ilegal. Rinciannya, sebanyak 8.929 pengaduan menyangkut pinjaman online ilegal dan 2.208 lainnya terkait investasi ilegal. Merespons laporan tersebut, Satgas Pasti OJK telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal serta 284 penawaran investasi ilegal pada 11 situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Melalui Satgas Pasti juga memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada Indonesia Anti-Scam Center atau IASC dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan terkait penipuan, dan kami juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025 mencapai 5,12% secara tahunan dan tumbuh 4,04% secara kuartalan. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05% dan lebih tinggi jika dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,87%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud menjelaskan perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto pada kuartal 2 2025 atas dasar harga berlaku mencapai 5.947 triliun. Sementara berdasarkan harga konstan mencapai 3.396,3 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,2%. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan insentif pajak yang lebih relevan dan selektif sebagai langkah memutus mata rantai pelemahan produktivitas di tengah tekanan ekonomi global. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, strategi yang dinilai efektif yakni pemberian relaksasi pajak pada sektor-sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penerimaan negara seperti sektor otomotif dan perumahan. Bob Azam mengakui pemberian relaksasi pajak pada sektor yang tepat bisa berdampak pada perputaran ekonomi. Begitu ekonomi lagi melemah, pemerintah kan kurang penerimaan. Nah, karena kurang penerimaan, pajak dinaikin. Ya, yang sumber pajak siapa? Ya mereka yang bekerja, ya mereka yang berusaha. Ini akan makin melemahkan daya dobraknya mereka. Itu yang kita harus putus rantainya. Ya. Nah, jadi kita juga bicara sama pemerintah bagaimana pemerintah bisa merelaksasi, ya kan? Pemerintah bilang bagaimana direlaksasi, saya juga income-nya lagi turun. Nah, oleh karena itu harus dipilih sektor-sektor mana yang kalau direlaksasi dia meningkatkan revenue lebih tinggi, yang elastisitas 1,5. Pendapatan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA dari segmen energi hijau melonjak 440% pada semester 1 2025. Lonjakan ini menjadi sinyal keberhasilan transformasi bisnis dari batubara menuju perusahaan berbasis keberlanjutan. Pendapatan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA dari segmen energi hijau melonjak 440% pada semester 1 2025. Di mana dalam 2 tahun terakhir TOBA mengalihkan fokus ke sektor masa depan seperti kendaraan listrik, energi baru terbarukan, dan pengelolaan limbah menjadi sumber energi. Di segmen kendaraan listrik, TOBA hadir lewat merek Elektrum hasil kerjasama dengan Gojek sejak 2021 dilengkapi infrastruktur penukaran baterai.
Sementara di sektor EBT, Toba mengoperasikan PLTM 6 MW di Lampung sejak Januari 2025 dan tengah membangun PLTS 46 MWP di Batam. Untuk limbah, Toba mengakuisisi Ames, Ara Environmental, serta Semcorp Environment pada 2023 hingga 2025, memperluas jangkauan ke 15 provinsi dan pasar Singapura. Dari sisi pendapatan pengelolaan limbah Toba naik 831% year on year menjadi 59,6 juta dolar Amerika, sementara penjualan dan sewa kendaraan listrik tumbuh 13% menjadi 3,4 juta US dollar. Namun secara total pendapatan konsolidasi turun 31% year on year menjadi 172,2 juta US dollar akibat harga batu bara melemah. Toba juga membukukan rugi 115,3 juta US dollar karena efek akuntansi divestasi 2 PLTU senilai 403 juta US dollar. Adapun analis menilai Toba siap menjadi pemain utama nasional dan regional di pengelolaan limbah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Persaingan di pasar kamera 360 derajat semakin memanas dengan hadirnya DJI Osmo 360, inovasi terbaru dari raksasa teknologi asal Tiongkok DJI. Kamera ini dijual dengan harga mulai dari Rp7.568.000. Perusahaan teknologi DJI resmi meluncurkan kamera aksi serba bisa bernama Osmo 360, menjadi produk kamera 360 derajat pertama dari DJI yang menjanjikan kualitas perekaman setara sinema dengan natif video 8K pada 50 bingkai per detik dan sensor persegi 1 inci HDR yang inovatif. Osmo 360 menawarkan sensor persegi HDR 1 inci yang memaksimalkan pemakaian area sensor hingga 25% dibanding sensor biasa, menghasilkan dynamic range hingga 13,5 stop, serta performa unggul dalam kondisi pencahayaan rendah. Kamera ini mampu merekam hingga 100 menit video 8K pada 30 frame per second secara terus-menerus di mode panorama dan mendukung pengisian cepat serta mode video kreatif seperti boost video untuk slow motion 4K 120 frame per second, horizon steady dan rock steady 3,0 untuk stabilisasi dan fitur self invisible selfie stick. Bobot perangkat hanya sekitar 183 gram dengan desain ringkas dan sertifikasi IP68 untuk ketahanan air hingga kedalaman 10 meter. Osmo 360 memiliki penyimpanan internal sekitar 105 GB dan mendukung ekspansi hingga terabyte melalui kartu memori. Di Indonesia, Osmo 360 sudah tersedia dengan harga mulai sekitar Rp7.568.000 untuk varian standar combo dan sekitar Rp9.589.000 untuk varian adventure combo. Berbagai sumber, IDEX Channel.